Gabutannya juga mereka bisa menghasilkan uang. Contohnya di Facebook Pro sekarang. Ya. Iya, di situ. Halo guys, sekarang kami sedang berada di Moza Cafe and Gallery bersama dengan dua narasumber saya, yaitu Kak Seven Jahamut dan juga Kak Fren Darmi selaku ketua dan juga anggota dari Rumah Aina. Kesempatan kali ini saya langsung bertanya kepada ketua dari Rumah Aina, yaitu Kakak Seven Jahamut. Nah, Kakak Seven Jahamut, dilihat dari namanya tadi, yaitu Aina, itu diambil dari bahasa apa kira-kira? Apakah bahasa Latin kah, bahasa Inggris kah, atau mungkin singkatan dari bahasa Indonesia sendiri? Baik. Rumah Aina itu sendiri kami ambil dari bahasa Latin, es in anima. Kalau dalam bahasa Indonesianya itu seni dalam jiwa. Banyak seninya. Jadi latar belakang kami buat ini dari tiga jurusan mesin, elektro, dan bangunan. Kami kebanyakan kan dari Manggarai. Nah, untuk merangkul semua teman-teman Manggarai, makanya kami buat ini komunitas. Ya, dengan dasar apa tadi? Seni itu sendiri. Dari setiap perkumpulan kami pasti memiliki bakat atau seninya tersendiri. Nah, contoh produk yang kami buat ini photo booth. Nah, ini foto booth. Mungkin kalau ada yang mau pesan nanti bisa kontak saya atau chat saja di komunitas Rumah Aina, ada IG-nya Rumah Aina. Dari foto ini kami buat dari kayu bekas dan juga ini kertas nasi. Istilahnya transfer paper. Produk ini kami bisa jual untuk yang pertama untuk kegiatan sosial, seperti kunjungan ke panti, ke kampung pemulung, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat gitu. Berarti kayak luar biasa sekali ya. Di sini tuh bukan hanya kayak seni kayak organisasi-organisasi. Yeah. Memang organisasi juga banyak yang menciptakan produk-produk mungkin yang saya juga kurang tahu. Tapi di Rumah Aina ini ternyata bukan hanya kayak kita bicara kalau misalnya kita untuk menciptakan suatu seni gitu, Yeah, tapi memang betul-betul kelihatan sampai di produknya ini. Yeah. Nah, ini teman-teman produk dari Rumah Aina keren sekali ya, mereka bisa menciptakan ini, dan ini mungkin kedepannya bisa lebih berkembang lagi kalau misalnya banyak teman-teman yang masuk juga di sini. Terus kira-kira ketika teman-teman memilih untuk ada jurusannya yang lain yang masuk ke Rumah Aina itu terinspirasi dari mana gitu? Padahal kan pertama hanya 3 jurusan kan? Yeah. Jadi awalnya sih ya memang 3 jurusan, tapi kami diskusi lagi dengan teman-teman 3 jurusan tadi untuk mengembangkan kami punya pertemanan. Maka dari itu kami membuat lagi pendaftaran. Lalu banyak juga yang berminat di kami punya komunitas ini, seperti peternakan, komunikasi, ada juga yang lain. Dan kakak Fren juga ini. yang dari peternakan. Iya. Kenapa Kak Fren tuh mau masuk di Rumah Aina? Baik ya. Sebenarnya yang menjadi alasan dasar saya kenapa saya itu bergabung ya untuk ikut serta dalam komunitas Rumah Aina. Yang pertama itu tidak lari jauh juga seperti apa yang telah disampaikan oleh Kak Seven Jamu dari selaku ketua dari Rumah Aina, bahwasanya karena saya juga memiliki jiwa seni dan saya ingin mengembangkan itu. Dan kebetulan saya ini ada buat sebuah proyek kecil-kecilan, namanya itu Pena Sastra ya, seperti yang tertulis di depan. Jadi Pena Sastra ini dimana saya bisa membuat sebuah proyek untuk bisa saya punya karya-karya seperti puisi, nanti saya bisa mendapat panggung di komunitas Rumah Aina. Itu harapan saya kemarin, dan memang terbukti ya ketika saya masuk dalam Rumah Aina, ada banyak kegiatan dari komunitas Rumah Aina yang memang saya punya kesempatan di situ untuk membacakan saya punya puisi. Nah, seperti itu. Dan juga mungkin untuk motivasi lainnya tidak lari jauh dari teman-teman yang mungkin masuk organisasi di mana saya ingin mencari relasi baru, ingin memberikan kontribusi saya juga terhadap Rumah Aina. Seperti itu kata Cici. Berarti luar biasa sekali ya Kak Fren yang dari peternakan dan punya jiwa untuk seni, untuk menuliskan puisi. Yeah. Jadi bisa berkembang juga bersama teman-teman di Rumah Aina. Dan menurut saya apakah Rumah Aina ini kayak dengan adanya internet sekarang, terus dengan adanya medsos, dia bisa berkembang begitu, kayak mungkin teman-teman ada memposting produk seperti ini atau kayak karyanya Kak Fren tadi di
kayak akun dari Rumah Ena? Ya sampai sekarang sih sebenarnya peran dari media sosial bagaimana untuk membangun komunitas, membangun organisasi, saya rasa itu sangat real sekali adanya ya. Yang pertama juga dengan adanya media sosial ini kami bersama teman-teman komunitas Rumah Ina menjadi semacam dibantu begitu. Dimana macam salah satunya ini produk foto booth ya. Bagaimana caranya kami agar produk ini bisa diketahui oleh banyak orang ya, kami gunakan media sosial itu seperti Instagram, WA ataupun YouTube untuk kami bisa mempromosikan kami punya produk itu juga. Baru segala kegiatan-kegiatan yang telah kami buat bersama, entah itu kegiatan sosial ya KSP-nya, seperti di Kampung Pemulung kemarin kami dokumentasi itu lalu posting di Instagram ataupun di YouTube. Karena bagi kami kami berharap semoga apa yang telah kami laksanakan bisa menjadi inspirasi ya buat teman-teman lain agar bisa juga peduli dengan sesama kita yang memang membutuhkannya hal yang mau kita berikan seperti itu. Saya rasa sangat penting juga dan kami betul-betul menggunakan media sosial itu sebagai sebagai alat ya, bisa disebut alat, sebagai Istilahnya alat jembatan lah. Ya, sebagai jembatan untuk kami bisa menyalurkan informasi terkait apa yang sudah kami buat seperti itu. Berarti luar biasa sekali ya, dia tidak stuck gitu, tapi teman-teman menggunakan itu sebagai wadah untuk bisa menyebarkan tentang Rumah Ena ini. Iya, yes. Jadi bagaimana nih kayak komunikasi yang ada dalam teman-teman punya media sosial begitu, misalnya kayak grup WhatsApp atau Instagram gitu, apakah berjalan dengan baik sesuai sama seperti ketika kita bertatap muka gitu? Ya. Oke, dari kami komunitas Rumah Ena ya seperti biasa, sama sih seperti tatap muka, chatnya juga lancar. Kalau di WA chatnya lancar, komunikasinya lancar ya, begitu juga dengan IG, semua media sosial. Oke, terus kakak tadi kan sempat singgung tentang proyek Pena Sastra. Iya. Jadi kayak Pena Sastra tuh apakah kakak sendiri yang masuk dalam situ gitu, atau ada teman-teman lain yang menulis terus diposting di Pena Sastra? Oh iya, untuk Pena Sastra sendiri kalau memang harapan saya ke depan sih dia itu bisa berkembang itu proyek ya sebenarnya. Akan tapi untuk sampai saat ini untuk proyek Pena Sastra itu untuk karya-karya kan ada akun Instagramnya, mungkin teman-teman nanti bisa atau ingin melihat ya terkait karya-karya saya bisa lihat saja di Pena Sastra itu di Instagram. Untuk sejauh ini untuk Pena Sastra untuk di IG-nya itu saya hanya posting karya-karya saya sendiri gitu. Dan memang sekarang menjadi harapan saya di mana nanti teman-teman mungkin bisa yang hobinya di puisi akan berkolaborasi dengan saya nanti supaya kita bisa jadikan Pena Sastra ini sebagai wadah untuk promosi kita punya karya seperti puisi, mungkin seperti romansa, mungkin ataupun mungkin seperti hal-hal lain yang berkaitan dengan sastra gitu. Seperti itu sih sejauh ini Kakak Jesse. Jadi memang dua-duanya dari Pena Sastra terus sama Rumah Ena itu kayak saling Iya, berkolaborasi ya. Seni yang kayak produk kayak gini, terus di puisi tadi juga itu melambangkan dua seni yang bisa saling merangkul lah satu sama lain. Iya, bisa dikatakan seperti itu. Itu sebenarnya tidak ada perubahan sih. Justru dengan keberadaan seperti yang telah saya sampaikan tadi, justru dengan keberadaan internet tersebut atau media sosial justru membantu yang pertama tadi bagaimana ketika Rumah Ena menyalurkan informasi, yang pasti kan media sosial itu sebagai suatu wadah ya untuk kita bisa salurkan informasi ke teman-teman di luar sana seperti itu. Dan juga untuk pola komunikasinya itu dengan adanya media sosial lebih baik juga menurut saya sih, karena kita juga dilanda oleh berbagai kesibukan pribadi, kesibukan privat entah dari Pak Ketua sendiri ataupun teman-teman lain, sehingga ketika kami ingin mengagendakan sebuah kegiatan otomatis media sosial ini menjadi wadah utama atau wadah pertama kami untuk bisa menyalurkan informasi. Yuk kita mau buat kegiatan ini, contohnya kita mau buat kegiatan ini, oke, kita ke Moja sekarang untuk berdiskusi. Itu kan tidak melalui undangan-undangan yang memang menggunakan kertasnya secara resmi juga. Kan komunitas kan di bawah santai juga kan, kita lewat grup saja untuk menyalurkan informasi. Dan saya rasa dengan keberadaan media sosial ini sangat membantu sekali sih untuk
bagaimana Rumah Ina itu bisa bertahan, entah dari pola komunikasinya ataupun cara untuk menyalurkan informasinya, seperti itu kata UJS. Ya, terima kasih. Terus kayak kan sekarang nih sudah banyak isu-isu politik tentang masa makan gratis, terus kayak Indonesia gelap ya. Bagaimana kayak tanggapan dari Rumah Ina? Apakah Rumah Ina tuh kayak pernah diskusi tentang itu gitu? Kayak mungkin ingin menyuarakan pendapatnya secara langsung ataupun melalui media tadi. Oh iya, kalau terkait itu memang Rumah Ina ini merupakan kumpulan dari banyak pemuda yang memang banyak juga yang hobinya di politik, yang peka memang terhadap isu-isu sosial itu, isu-isu politik terkait itu. Memang kami kemarin sempat juga berdiskusi dengan Bapak pemilik pemilik Moja ya, selaku owner dari Moja Cafe, Bapak Frans Teoteban, dan juga teman-teman dari FMM ya. Ya, FMM. Forum Mahasiswa Nasional ya kalau tidak salah. Ya, Forum Mahasiswa Nasional. Jadi mereka juga sering datang ke sini, sering datang ke Moja, dan kami berdiskusi juga bagaimana dampak dari makan gratis itu sendiri, dan juga bagaimana peran dari seorang mahasiswa untuk mendukung terkait keberlanjutan dari program itu sih. Dan juga kemarin kali lalu kami sempat membuat sebuah diskusi santai ataupun ngobrol santai dengan Dinas Peternakan ya. Dengan Dinas Peternakan kami undang pemateri dari sana, di mana waktu itu kami berdiskusi bagaimana peran atau keberadaan dari sektor peternakan, salah satunya untuk mendukung hal ini. Yang pastikan program makan gratis ini untuk segala bahan bakunya itu dari pertanian ya, yang memang peternakan merupakan salah satu subsektor dari pertanian itu sendiri. Macam untuk kebutuhan protein hewani dari ternak ataupun untuk sayur-sayuran dari anak pertanian. Dan komunitas Rumah Ina punya kader-kader atau punya mahasiswa yang basic di situ. Ada juga yang dari pertanian, dari peternakan, pokoknya komplikasi lah dari segala jurusan. Jadi itulah komunitas Rumah Ina seperti itu. Jadi kayak pastinya dia punya pembahasan komprehensif Pak, dari kesehatan tadi misalnya ternakan, terus pertanian, terus dari pembangunan juga ini. Kan sebagai pemuda pasti punya suara masing-masing untuk menyuarakan pendapatnya. Terus kayak apa sih kekhawatiran dari teman-teman melihat sekarang kan ada yang namanya cyberbullying, terus kayak isu-isu tentang privasi dari akun-akun banyak diretas kan. Apakah selama ini ada atau tidak yang kayak privasinya diretas atau ketidaksopanan yang terjadi dalam media sosial teman-teman? Mungkin Indah sendiri belum terjadi sih, dan semoga saja tidak terjadi ya. Jangan sampai terjadi. Jadi betul. Kalau menurut saya itu sebenarnya tidak etis sih sebenarnya, karena apa, bisa merugikan banyak orang dan juga anggotanya itu sendiri. Iya. Misalnya salah penyalahgunaan ini media sosial ini menjadi apa? Misalnya bagaimana ya? Saling bully gitu. Itu kan sebenarnya tidak baik. Ya. Tapi sekarang saya senang dengan media sosial ini, banyak apa? Semua masyarakat bisa apa? Itu dengan hasil kegabutannya juga mereka bisa menghasilkan uang. Contohnya di Facebook Pro sekarang. Ya. Di FB Pro. Salah interaksi. Tapi bagus juga mereka bisa dapat uang 2 juta, 1 juta dalam sebulan hanya kerja. Tapi ya lumayan juga sih, susah juga. Walaupun itu kerjanya hanya gabut ya, tapi ya bisa dapat lumayan. Iya sih. Ya mungkin walaupun kakak perjuangannya juga nanti mau ini project. Memang rencananya saya nanti akan ke sana juga, tapi ya tidak apa-apa lah. Iya sih, sebenarnya seperti apa yang telah disampaikan oleh Pak Ketua tadi ya, bahwa memang untuk sampai sekarang untuk media-media sosial atau untuk akun-akun media sosial yang memang kepunyaan dari Rumah Ina semacam Instagram, YouTube, TikTok, WA dan apa segala macam itu kondisinya masih aman ya Pak Ketua ya, maksudnya tidak pernah terjadi masalah di hacker orang begitu, karena kan yang pertama juga untuk keamanan seperti password atau sandi dari akun-akun itu kami jaga dengan baik, dan yang berhak memegang itu sendiri yakni ketua dari Rumah Ina. Jadi segala macam kegiatan nanti kan komunitas Rumah Ina ini tidak seperti organisasi resmi juga yang memang ada bagian publikasi dan pers, tidak ada gitu. Jadi untuk segala macam terkait untuk menyalurkan informasi, memposting segala dokumen-dokumen yang telah kita buat pada saat kegiatan itu diposting oleh ketua Rumah Ina sendiri. Dan
hanya Pak Ketua sendiri yang tahu terkait password dari IG-nya. Kalau kami juga tidak tahu ya, karena tidak dikasih tahu. Memang itu adalah bagian dari menjaga privasi dari Iya, komunitas. betul. Ya seperti itu Pak Ketua. Luar biasa sekali ya. Jadi apa nih pesan dari Kak Fren dan juga Kak Seven untuk teman-teman semua yang mungkin mau juga untuk promosikan kayak project Pena Sastra dengan Rumah Eina ini kepada teman-teman yang lain? Oke, dari saya sedikit. Kami dari Rumah Ina sih sebenarnya menerima siapapun yang mau masuk di komunitas ini, karena setiap orang itu punya bakat, punya seninya juga. Jadi jangan pendam bakat itu sendiri, tetapi Tapi harus mengembangkan itu bakat dengan cara apa? Bergabung dengan komunitas dan berbau itu. Betul. Ya. Terima kasih Kak. Lanjut ke Kak Fren. Oh, kalau dari saya pesan untuk teman-teman di luar sana, saya rasa mungkin lebih kepada pentingnya peran kita ya sebagai mahasiswa, ataupun pentingnya juga peran organisasi kepada kita sebagai seorang mahasiswa. Menurut saya untuk teman-teman di luar sana, apa yang menjadi basic ataupun skill dari teman-teman yang mungkin teman-teman suka dengan basic itu, atau teman-teman masih mengampu dengan basic itu, cobalah kembangkan. Kita semua sudah punya tempat ya, kita sudah punya ruang macam organisasi, dan juga mungkin seperti Rumah Ina juga, komunitas Rumah Ina juga sebagai salah satu wadah untuk kita bisa untuk kita bisa terap atau kembangkan apa yang menjadi skill kita. Macam saya punya tadi kan Pena Sastra, karena saya sukanya di puisi, oke lah saya berkolaborasi dengan Rumah Ina ya. Bagaimana nanti teman-teman Rumah Ina juga berkolaborasi dengan saya untuk bisa mempromosikan saya punya puisi, untuk memberikan saya ruang ya, agar saya bisa berpapasan secara langsung dengan audiens, membacakan saya punya puisi. Untuk teman-teman ya, sekarang memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena menjadi seorang pemuda, menjadi orang muda itu tidak dua kali nanti. Iya, supaya tidak berujung dengan penyesalan, mari kita bersama-sama sekarang meningkatkan apa yang menjadi apa yang menjadi skillnya kita sekarang untuk menyambut masa depan kita dan juga buat orang lain. Ya, luar biasa sekali ya. Jadi terima kasih Kak Fren dan juga Kak Seven sudah meluangkan waktunya untuk hari ini, dan pesan-pesannya tadi sangat menarik dan juga sangat memotivasi saya juga, dan mungkin teman-teman yang menonton video ini juga akan termotivasi dengan hal ini, karena benar jadi kata Kak Fren, kalau misalkan kita itu tidak muda dua kali, jadi manfaatkan kesempatan, manfaatkan waktu untuk kita bisa berkembang bersama di Rumah Eina juga. Yang seperti yang dikatakan oleh kakak tadi, kita mengembangkan seni dan juga apa yang ada dalam diri kita, skill kita gunakan itu sebagai suatu hal yang bisa kita kembangkan. Dengan adanya media sosial sekarang, kita bisa menghasilkan uang, sama seperti yang tadi kakak Seven sebutkan, di Facebook Pro kita bisa dapat uang juga dari situ, ataupun Instagram. Kan kebanyakan dari teman-teman yang masih muda itu kebanyakan di Instagram ya. Iya, Dan juga TikTok, karena ya gitulah. itu yang cepat VIP katanya. Mungkin sekian dari kami teman-teman. Jadi jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Bye teman-teman.